Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Norsani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya masih membahas bab 4 pada kelas 10, yaitu materi terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, pada bagian kelima ini, saya akan membahas tentang harga keseimbangan. Simak video ini sampai akhir ya guys. Harga keseimbangan atau harga pasar atau biasa juga disebut dengan equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen dari sisi penawaran dan konsumen dari sisi permintaan. Pada harga keseimbangan ini, produsen bersedia melepas barang atau jasanya, sedangkan konsumen bersedia membayar sejumlah harga tersebut. Jadi, harga keseimbangan itu terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu ditentukan oleh mekanisme tawar-menawar antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pada harga keseimbangan, jumlah antara barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan dan tingkat harga itu sebanding. Jadi, harga keseimbangan adalah suatu harga yang menggambarkan keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Atau jika fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu disejajarkan, maka harga keseimbangan itu berbentuk QD sama dengan QS. Jumlah barang yang diminta harus sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau PD sama dengan PS. Harga barang yang diminta harus sama dengan harga barang yang ditawarkan. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ya guys untuk mengetahui proses terbentuknya harga keseimbangan. Pada tabel ini sudah diketahui harga dan jumlah barang yang diminta, quantity of demand. Ketika harganya 3.000, jumlah barang yang diminta 100. Ketika harganya 2.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 200. Dan ketika harganya 1.000, jumlah barang yang diminta naik lagi menjadi 300. Sudah sesuai dengan hukum permintaan kan? Maka sekarang kita buat kurva permintaannya dengan menentukan titik koordinat. Nah, untuk membuat kurva permintaan kita membutuhkan garis vertikal untuk price dan garis horizontal untuk quantity. Setelah itu kita tentukan rentangnya. Untuk quantity rentangnya saya buat 100 ya. Untuk price saya buat dalam ribuan. Kita tentukan titik koordinatnya mulai dari ini ya. Ketika jumlah barang yang diminta 100, nah di sini 100, harganya 3.000 di sini. Nah, ini titik koordinat yang pertama. Ketika jumlah barangnya 200, nah di sini 200, harganya 2.000. Nah, di sini 2.000, titik koordinatnya di sini. Ketika jumlah barangnya 300 di sini, harganya 1.000. Nah, kita buat garis untuk 3 titik koordinat ini. Nah, ini adalah kurva permintaan. Saya tulis QD. Nah, untuk membuat harga keseimbangan, kita membutuhkan daftar jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini saya tampilkan jumlah barang yang ditawarkan, quantity of supply. Ternyata ketika harga 3.000, jumlah barang yang ditawarkan itu 300. Dan ketika harga 2.000, jumlah barang yang ditawarkan 200. Dan ketika harga turun lagi menjadi 1.000, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun menjadi 100. Nah, sudah sesuai dengan hukum penawaran ya. Maka kita buat kurvanya dengan menentukan titik koordinat. Kita awali dari yang atas, ketika harga 3.000 di sini.
kita tarik garis, jumlah barang yang ditawarkan 300 di sini. Nah, berarti titik koordinatnya di sini. Saya beri warna kuning untuk membedakan dengan titik koordinat permintaan ya. Ketika harganya 2000 di sini sudah ada garisnya. Jumlah barang yang ditawarkan 200. Nah, sama ini. Nah, saya beri juga warna kuning. Yang ketiga, ketika harganya 1000 itu berarti di sini jumlah barang yang ditawarkan 100. Nah, kita tarik garis sama. Nah, maka terbentuk garis hijau ini adalah garis kurva penawaran. Di mana letak harga keseimbangan? Nah, pada titik ketemu ini, titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Inilah yang namanya equilibrium price, harga keseimbangan. Ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sama kan? Sama-sama 200. Ketika produsen menawarkan barangnya sejumlah 200, konsumen juga meminta sejumlah 200 dan disepakati harganya 2000. Nah, maka inilah yang namanya harga keseimbangan. Di kurva keseimbangan tadi kita bisa mengetahui letak atau posisi para pembeli dan penjual. Kita mulai dari pembeli dulu ya. Kalau kita ngomong pembeli, yang kalian amati adalah kurva permintaan. Nah, kurva ini dulu yang kalian amati, kurva yang berwarna merah. Yang pertama adalah pembeli marginal, yaitu pembeli yang mempunyai daya beli sama dengan harga pasar. Kemampuan membelinya sama dengan harga pasar, berarti pembeli marginal di titik ini. Nah, disinilah pembeli marginal berada. Kemampuannya membeli sama dengan harga pasar. Yang kedua adalah pembeli super marginal, dari namanya kelihatan super. Pembeli yang dikatakan super itu yang bisa beli di atas harga pasar. Dia mampu membeli melebihi harga pasar. Berarti kalau di atas harga pasar kan ini. Nah, berarti di garis ini namanya pembeli super marginal. Nah, saya beri nama. Sepanjang garis ini ya, ini adalah pembeli super marginal. Dan yang ketiga adalah pembeli submarginal, yaitu pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar. Nah, berarti di sini nih, di sepanjang garis ini adalah pembeli submarginal. Seperti itu ya. Kita lanjut ke golongannya penjual. Nah, kalau ngomong penjual berarti yang kalian lihat adalah kurva penawaran. Yang pertama adalah penjual marginal, yaitu penjual yang mampu menjual di harga pasar. Nah, di sini penjual marginal letaknya di sini. Dia mampu menjual barang dagangannya di harga pasar. Jadi titik ini adalah letak untuk pembeli marginal dan penjual marginal. Yang kedua adalah penjual super marginal. Super berarti penjual hebat ya. Dikatakan penjual hebat kalau dia itu bisa menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Kan hebat itu. Berarti di bawah harga keseimbangan. Nah, berarti ini. Nah, ini adalah penjual super marginal. Letaknya di sepanjang garis ini. Nah, saya tulis di sini. Penjual super marginal. Yang ketiga adalah penjual submarginal, yaitu penjual yang menjual barang dagangannya di atas harga pasar. Nah, harga pasar ini berarti kalau di atas berarti sepanjang ini. Ini adalah letaknya penjual submarginal. Seperti itu ya. Sekarang coba kita amati apa pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Kita awali ketika terjadi pergeseran kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan, saya geser ya. Coba saya geser ke kanan. Nah, kurva yang kedua ini saya beri nama kide aksen. Ternyata ketika kurva permintaan ini saya geser ke kanan, maka harga keseimbangan pun ikut bergeser dari E pindah ke E1. Nah, ternyata di sini titik keseimbangannya. Pada harga berapa? Saya tarik ke harga
pada harga P1, padahal kan semula di P ini ya, ternyata pindah ke P1. Pada jumlah barang yang berapa? Nah, saya tarik ke bawah pada jumlah barang Q1, semula kan di Q. Maka pindah ke Q1, kalau ke kanan itu berarti naik. Kesimpulannya, ketika kurva permintaan ini bergeser ke kanan, dari QD ke QD aksen akan mengakibatkan harga naik dari P ke P1. Ini kalian amati, naik ya, naik dari P ke P1 dan jumlah barangnya juga naik. Jumlah barang geser ke kanan berarti naik dari Q ke Q1. Dan titik keseimbangan juga berubah dari E ke E aksen. Seperti itu ya, ketika kurva permintaan bergeser ke kanan. Selanjutnya adalah ketika kurva penawaran yang bergeser. Nah, kurva penawaran itu ini. Apa yang terjadi ketika kurva penawaran bergeser? Nah, saya coba geser kurva penawaran ini ke kanan. Nah, saya beri nama QS aksen. Ternyata harga keseimbangannya pun berubah, ada di titik ini ya, dari E ke E aksen. Saya beri nama E aksen, titiknya di sini. Harganya menjadi berapa? Saya tarik ke price, ternyata harganya menjadi P1, semula P menjadi P1. Jumlah barangnya menjadi berapa? Menjadi Q1. Semula keseimbangannya di Q. Ketika saya geser ke kanan, kurva penawarannya ternyata jumlah barangnya geser ke kanan juga. Maka kesimpulannya ketika kurva penawaran ini saya geser ke kanan, setelah terjadi harga keseimbangan, yang terjadi adalah harga turun dari P ke P1. Dari P ke P1 turun ya. Dan jumlah barangnya naik dari Q ke Q1. Kalau geser ke kanan naik. Dan titik keseimbangannya juga berubah dari E ke E aksen. Ini adalah dampak dari pergeseran kurva penawaran ke kanan. Sekarang apa yang terjadi jika kurva permintaan dan kurva penawaran itu bergeser secara bersama-sama? Nah, saya beri contoh ini kurva permintaannya bergeser ya ke kanan. Nah, saya beri nama QD aksen. Dan kurva penawarannya juga saya geser ke kanan dengan skala yang sama. Nah, ini saya beri nama QS aksen. Besaran perubahannya antara kurva permintaan dan kurva penawaran, besaran perubahannya sama. Nah, apa yang terjadi pada harga keseimbangan? Harga keseimbangannya berubah di mana nih? Ada banyak sekali titik keseimbangannya yang baru. Jangan sampai salah menentukan titik keseimbangannya. Apakah di sini? Jelas bukan. Ini adalah harga keseimbangan ketika kurva permintaannya yang bergeser ke kanan. Apakah di sini? Ini juga bukan. Ini adalah harga keseimbangan ketika kurva penawarannya yang bergeser. Nah, yang paling betul adalah di sini. Ini adalah harga keseimbangan yang baru ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser secara bersama dengan skala yang sama. Sehingga akan menyebabkan equilibrium price-nya berubah dari E ke S aksen. Harganya berubah nggak? Coba kita tarik garis ke price. Harganya tidak berubah, tetapi jumlah barangnya berubah dari Q ke Q1. Sehingga kesimpulannya, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran bergeser secara bersama-sama dengan skala yang sama, hal itu tidak menyebabkan perubahan pada harga, tapi hanya menyebabkan perubahan pada jumlah barang. Selanjutnya, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran itu bergeser secara bersama, tapi skalanya nggak sama. Jadi misalnya ini kurva permintaan ya, saya geser ke kanan, agak besar ini skalanya. Saya beri nama QD aksen dan kurva penawaran ini saya geser. Nah, agak sempit juga di sini. Skalanya beda ya perubahannya antara permintaan dan penawaran. Ini saya beri nama QS aksen. Maka harga keseimbangannya ada di mana nih? Berubah nggak?
Nah, berpindah ternyata di sini ya. Dari harga keseimbangan di sini, E berpindah menjadi E aksen. Harganya berubah nggak? Kita tarik nih harganya ke P. Oh, harganya naik. Dari P menjadi P1. Jumlah barangnya berubah nggak? Kita tarik ke bawah. Ternyata berubah dari Q menjadi Q1. Jadi intinya guys, ketika ada pergeseran permintaan maupun pergeseran penawaran ataupun pergeseran permintaan dan penawaran secara bersama-sama, yang penting itu kalian mengamati di mana equilibrium yang baru, harga keseimbangan yang baru, titiknya di mana kalian harus tepat menentukan. Setelah itu kalian amati ada nggak perubahan pada harganya, kalau ada naik atau turun. Setelah itu kalian amati ada nggak perubahan pada jumlah barangnya. Jumlah barangnya itu naik atau turun juga. Jadi seperti itu ya untuk mengamati pergeseran kurva. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Sudah semangat lagi ya? Nah, sekarang apa peran pemerintah dalam menentukan harga pasar? Yang pertama yaitu menetapkan harga tertinggi atau ceiling price. Nah, harga tertinggi ini tujuannya untuk melindungi konsumen, agar tidak ada konsumen yang membeli dengan harga yang mahal. Nah, yang kedua adalah menetapkan harga terendah atau floor price. Harga terendah ini digunakan untuk melindungi produsen, agar ketika terjadi perang harga antar produsen ataupun antar penjual, tidak ada produsen yang dirugikan, karena sudah ditetapkan kebijakan tentang harga terendah. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan pajak. Dengan adanya pajak akan mengakibatkan harga barang itu naik dan jumlah barang yang ditawarkan menjadi turun. Sehingga hal ini akan berdampak pada fungsi penawarannya menjadi PST. PST itu price, harga setelah pajak, harga penawaran ya, sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Perhatikan, ditambah T ya, karena ini kan harganya naik. Nah ini, harga menyebabkan harga menjadi naik. Tetapi jumlah barangnya, QST, jumlah barang yang ditawarkan setelah pajak akan menjadi turun. Maka QST sama dengan A ditambah B kurung buka P dikurangi T. Nah, turun. Jadi ini pajaknya dikurangi karena jumlah barangnya turun. Nah, hati-hati, lihat kata kuncinya ya. Kalau depannya itu P, maka pajaknya tinggal ditambah. Tapi kalau depannya Q, maka pajaknya dikurangkan pada P. Yang keempat yaitu menetapkan subsidi. Nah, dengan adanya subsidi, ini akan mengakibatkan harga barang itu turun. Kan ada subsidi dari pemerintah, jadi harganya bisa turun. Dan jumlah barang yang ditawarkan itu menjadi naik. Sehingga dampaknya pada fungsi penawarannya menjadi PSS. PSS itu harga penawaran setelah subsidi sama dengan A ditambah BQ dikurangi S. Nah, S ini adalah subsidi. Harganya kan turun ya, berarti dikurangi subsidi. Harganya dikurangi subsidi. Tetapi jumlah barangnya naik. Nah, QSS, jumlah barang yang ditawarkan setelah subsidi sama dengan A ditambah B kurung buka P ditambah S kurung tutup. Hati-hati, kalau depannya Q, maka subsidinya ditambah karena jumlah barang yang ditawarkan naik. Agar lebih jelasnya, perhatikan soal-soal berikut ya guys. Agar lebih jelasnya, saya beri contoh soal nih. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 dikurangi P dan QS sama dengan 2P dikurangi 6. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, kita tentukan dulu nih apa yang diketahui. Dari soal kita mengetahui fungsi permintaannya, QD sama dengan 15 dikurangi P dan QS sama dengan 2P, min 6.
Kita masukkan ke dalam rumus keseimbangan. Rumus keseimbangan kan ada dua nih. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Mau pakai yang mana nih? Kita harus tahu kepalanya nih. Ini kepalanya apa? Ini kan kepalanya Q ya. QS dan QD. Berarti kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini enggak kita pakai. Kita hapus saja rumus yang ini. Nah, kita pakai ini, kita masukkan QD, kita ganti dengan ini, 15 dikurangi P. QS kita ganti dengan 2P dikurangi 6. Nah, seperti ini. Setelah itu yang sama ini kita pindahkan. Min P dengan 2P ini kan sama. Ini 2P kita pindah ruaskan. 15 kita pindahkan ke sisi kanan. Maka menjadi min P dari sini dikurangi 2P, 2P dari sini, pindah ruas berarti menjadi negatif, sama dengan min 6 dari ini, dikurangi 15. Nah, 15 ini kan positif, pindah ruas berarti menjadi negatif. Min P, min 2P berarti min 3P. Min 6, min 15, min 6 dikurangi min 15 hasilnya min 21. Maka untuk membuat P menjadi 1 koefisiennya, maka min 21 harus dibagi 3, karena yang di sini perkalian. Maka P sama dengan min 21 dibagi min 3. Min dibagi min hasilnya positif, maka P sama dengan 7. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini udah ketemu harga keseimbangannya. Kalian boleh memasukkan ke fungsi permintaan, boleh juga memasukkan ke fungsi penawaran untuk mencari jumlah barangnya, jumlah barang keseimbangan. Salah satu aja. Ini coba saya masukkan ke fungsi permintaan ya. Nah, saya tulis di sini, di atas sini, saya tulis dulu fungsi permintaannya. QD sama dengan 15 dikurangi P. Nah, P-nya ini saya ganti dengan 7 ini. QD sama dengan 15 dikurangi 7, maka ketemu 8. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai. Jawabannya udah ketemu. Harga keseimbangannya itu 7, kuantitas keseimbangannya itu 8. Tapi untuk menguji apakah benar nggak kalau saya masukkan ke sini juga hasilnya 8. Oke, untuk menguji kebenarannya ini, boleh kalian masukkan ke sini juga angka 7 ini. Saya tulis di sini, saya tulis dulu fungsi penawarannya, QS sama dengan 2P dikurangi 6. Nah, P-nya ini kita ganti dengan 7. Maka QS sama dengan 2 kali 7 dikurangi 6. 2 kali 7 itu 14 dikurangi 6, maka QS sama dengan 8. Nah, sama kan? Jadi, kalau sudah ketemu harganya gini, mau dimasukkan ke salah satu saja itu udah benar. Maka kesimpulannya, keseimbangan pasar itu terjadi ketika harganya 7 dan jumlah barangnya itu 8. Seperti itu ya. Sekarang dengan soal yang sama seperti tadi, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp9 per unit. Nah, tadi kan sudah diketahui fungsi permintaannya 15 dikurangi P dan fungsi penawarannya 2P dikurangi 6. Ada pajak nih 9 unit. Maka yang kita ubah adalah fungsi penawarannya. Dan karena yang di depan itu Q itu adalah jumlah barang, maka pajak itu menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Maka di sini nanti pajaknya T-nya dikurangkan. Maka fungsi penawaran yang baru, QST, jumlah barang yang ditawarkan setelah pajak menjadi 2 dari sini, kurung buka, P dikurangi 9. Nah, seperti ini dikurangkan ya, karena jumlah barangnya berkurang, kurung tutup dikurangi 6. Kita kalikan satu per satu dulu, 2 kali P hasilnya 2P, 2 kali min 9 hasilnya min 18 dikurangkan 6. Maka QST sama dengan 2P dikurangi 2424 itu didapat dari ini. Min 18 min 6. Maka setelah dapat fungsi
penawaran setelah pajak ini kita baru masukkan ke dalam rumus ini. QD sama dengan QST. Rumus keseimbangan pasar. QD-nya kita pakai ini 15 dikurangi P. QST-nya kita pakai ini 2P dikurangi 24. Setelah itu yang sama kita kumpulkan. 2P ini kita pindah ruaskan menjadi min P min 2P. Sama dengan 15. Min 15 itu dapat dari sini. Kalau pindah ruas kan jadinya negatif ya. Min 24 dapat dari sini. Min P min 2P hasilnya min 3P. Min 15 min 24 hasilnya min 39. Agar P menjadi 1 koefisiennya, maka min 3 itu kita pindahkan ke sini menjadi pembagian. P sama dengan min 39 dibagi min 3. Min dibagi min hasilnya positif, maka P sama dengan 13. Nah, sekarang kita masukkan ke salah satu aja, nggak usah semuanya ya. Tadi kan sudah kita uji coba. Kita masukkan ke QD aja. QD sama dengan 15 dikurangi P, P-nya kita ganti 13. QD sama dengan 15 dikurangi 13, maka QD sama dengan 2. Maka kesimpulannya, keseimbangan pasar setelah adanya pajak sebesar 9 unit, harganya menjadi 13, dan jumlah barangnya menjadi 2. Turun ya dari yang soal sebelumnya tadi, jumlah barangnya ini. Selanjutnya, dengan soal yang sama, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp9 per unit. Nah, berarti kita ubah dulu fungsi penawarannya ini. Karena ini adalah jumlah barang dan subsidi itu berdampak pada penambahan jumlah barang yang ditawarkan, maka nanti subsidinya kita tambahkan ke fungsi P ini. Ke P ini. Jadi QSS-nya, QSS itu jumlah barang yang ditawarkan setelah subsidi sama dengan 2, kurung buka P ditambah 9, kurung tutup dikurangi 6. Maka kita kalikan satu per satu. 2 kali P hasilnya 2P, 2 kali 9 hasilnya 18 dikurangi 6. Maka QSS sama dengan 2P ditambah 12. 12 itu didapat dari 18 dikurangi 6. Nah, sudah ada QD, sudah ada QSS. Kita masukkan ke rumus harga keseimbangan setelah subsidi. QD sama dengan QSS. QD-nya 15 dikurangi P, QSS-nya pakai ini. 2P ditambah 12. Kita kumpulkan yang sama. Min 2P dikurangi P sama dengan 12 dikurangi 15. Min 2P dikurangi P itu min 3P, 12 dikurangi 15 itu min 3. Agar P menjadi 1 koefisiennya, maka min 3 ini kita bagi ke sini. Kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Min 3 dibagi min 3, maka ketemu P sama dengan 1. Kalau sudah ketemu P sama dengan 1 ini, silahkan mau dimasukkan ke QD atau dimasukkan ke QSS. Sama saja hasilnya. Saya masukkan ke QD saja ya. QD sama dengan 15 dikurangi P, maka QD sama dengan 15 dikurangi 1. Ketemu QD sama dengan 14. Maka kesimpulannya, keseimbangan pasar setelah adanya subsidi sebesar Rp9 per unit mengakibatkan harganya turun menjadi 1 dan jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah barangnya naik, jumlah barang keseimbangannya menjadi naik menjadi 14. Guys, terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk melanjutkan pembelajaran kalian pada materi berikutnya, yaitu tentang pasar. Oh ya, kalau kalian membutuhkan latihan, kalian lihat deh nanti di kolom deskripsi ada soal untuk mencari harga keseimbangan baik sesudah pajak maupun sesudah subsidi. Jawaban kalian bisa kalian berikan ke guru kalian ataupun kalian tulis di kolom komentar. Oke guys, let's close our program by reciting hamdalah together.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.